الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن سبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang kita utamakan, marilah kita meneguhkan kembali sikap syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah demikian banyaknya nikmat yang kita rasakan. Dengan mata kita bisa melihat ayat suci Al-Quran. Dengan telinga kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan mulut dan lidah pada kita sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu kemudian salat dan salam kita unjukkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut setia beliau, termasuk kita sampai hari kiamat nanti. Hadirin sidang jamaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada dalam bulan Muharram, sudah di ujung. Namun suasana tahun baru masih saja menyelimuti kita. Dan bulan Muharram adalah bulan yang dijadikan sebagai awal penanggalan Hijriyah terkait dengan peristiwa besar dalam sejarah keagamaan kita, yaitu pindahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah menuju kota Yasrib yang sekarang kita kenal dengan Al-Madinatul Munawwarah. Pindahan Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah disebabkan karena Makkah tidak kondusif untuk menyebarkan dakwah Islamiyah. Di mana-mana Rasulullah SAW dan umat Islam ketika itu dianiaya, dicaci, bahkan juga mendapatkan konspirasi pembunuhan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengadakan perpindahan atau hijrah bersama dengan Abu Bakar pertama kali ke kota Yasrib. Maka sampainya Rasulullah SAW di kota Yasrib, agenda pertama beliau adalah mendirikan masjid sebagai pusat ibadah. Tetapi kemudian masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tapi juga sebagai pusat peradaban. Dari masjid Rasulullah SAW mengimami salat berjamaah, dan di masjid pula Rasulullah SAW merumuskan strategi ekonomi, strategi politik, strategi sosial budaya, bahkan strategi peperangan sekalipun dirumuskan di dalam masjid. Jadi pada masa Rasulullah SAW, masjid benar-benar berfungsi sebagai pusat ibadah dan pusat peradaban. Lalu kemudian agenda kedua adalah bagaimana beliau melakukan Rabitah al-Mu'akhkhah, mempersatukan antara kaum muhajirin
yang datang dari Makkah dengan kaum Ansar yang menyambut saudaranya di Madinah. Ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan persaudaraan yang akrab, intim, bahkan melebihi daripada saudara sekandung sekalipun. Maka ada yang berandai-andai sekiranya seandainya tidak turun ayat tentang kewarisan, maka boleh jadi mereka akan saling waris-mewarisi di antara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW antara Muhajirin dan Ansar itu. Apa rahasia dari persaudaraan mereka? Rahasianya adalah karena Rasulullah SAW merajut persaudaraan itu berlandaskan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah landasan yang kuat. Jadi ketika orang merajut persaudaraan dengan landasan iman, maka Allah akan mensupport dan lalu kemudian dia menjadi kuat. Dia menjadi langgeng dan menjadi abadi. Tapi sebaliknya ketika orang merajut persaudaraan di luar dari iman pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah persaudaraan yang ringkih, persaudaraan yang lemah, persaudaraan yang tidak dari hati yang paling dalam. Apakah itu persaudaraan yang dirajut dengan ekonomi, kepentingan ekonomi semata, kepentingan politik semata, kepentingan sosial budaya semata, maka semuanya itulah persaudaraan yang lemah dan boleh jadi sebentar akan usai. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, bila mana kita ingin merajut persaudaraan yang sejati, maka landaskanlah kepada iman pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, agenda Rasulullah SAW juga adalah sesudah masjid dibangun, lalu kemudian persaudaraan juga dibangun, maka beliau membangun yang disebut dengan negara yang berdasarkan Al-Quranul Karim. Negara yang berdasarkan Al-Quranul Karim, tetapi juga diisi dengan multi etnik, multi ras, bahkan juga multi keyakinan. Di bawah sebuah konstitusi yang dikenal dengan Mitsaqu Madinah atau Piagam Madinah. Inilah konstitusi tertulis pertama di dunia. Melebihi daripada Magna Carta dan lain sebagainya itu. Maka dengan jujur, intelektual barat menyatakan bahwa konstitusi Madinah itulah konstitusi negara modern. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Sekarang pertanyaannya adalah, sebagai umat Rasulullah SAW yang seyogianya mencontoh, tauladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sudahkah kita mendirikan masjid sebagai pusat ibadah dan peradaban? Maka boleh jadi kita sudah membangun masjid, masjid yang bagus, masjid yang megah, masjid yang makmur, tetapi apakah kita sudah memfungsikannya sebagai pusat ibadah dan pusat peradaban? Lalu kemudian yang kedua, sudahkah kita menjalin persaudaraan di antara kita dengan persaudaraan yang sejati, sebagaimana Rasulullah SAW rajut persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar itu? Ini pertanyaan dasar hadirin yang berbahagia. Sebab orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Al-Quran. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Lalu kemudian diteruskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis katakan bahwa al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Orang mukmin sama mukmin itu bagaikan tubuh yang satu. Bila mana salah satu anggota tubuhnya sakit, maka semuanya akan merasakan deritanya. Inilah persaudaraan sejati yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kita merasakan seperti itu? Ketika saudara kita sakit, apakah kita sudah merasakan deritanya?
Dan contoh yang paling aktual adalah bagaimana saudara kita di Palestina sampai sekarang masih menderita di genosida oleh Zionis laknatullah. Sudah hampir 2 tahun dan sudah hampir 60.000 nyawa melayang. Dan boleh jadi akan menyusul lagi karena akibat dari blokade yang mengakibatkan kelaparan dari anak-anak, wanita, dan orang-orang Palestina. Ini sangat menyedihkan, hadirnya berbahagia. Maka boleh jadi masyarakat, dalam level masyarakat, kita benar-benar prihatin. Masyarakat kita mengecam, memprotes, mengutuk, boleh jadi juga memberikan bantuan finansial, bantuan obat-obatan. Tapi bagaimana dengan level negara? Negara-negara Islam terutama yang berada di wilayah yang dekat dengan Palestina, sudahkah mereka memberikan bantuan? Dalam artian bagaimana mereka bisa menahan serangan-serangan dari Zionis laknatullah. Ini pertanyaan mendasar, hadirnya berbahagia. Maka kalau kita kembali pada Al-Quran, kita baca surah An-Nisa ayat 75, 76. Di sana dikatakan, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak perang fisabilillah. Ketika laki-laki yang lemah menjerit, wanita, anak-anak juga menjerit, dan mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, keluarkan kami ya Allah dari negeri ini karena kami tengah dizalimi. Tolonglah kami dan lindungi kami. Jadi artinya ketika ada saudara kita di bagian manapun di dunia yang menjerit karena mereka dizalimi, maka kata Al-Quran, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak angkat senjata perang fisabilillah. Yang punya senjata dan tentara itu adalah negara-negara tentunya. Maka respon daripada orang yang beriman dalam ayat berikutnya dinyatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Respon orang beriman adalah mereka langsung berperang fi sabilillah. Sedangkan waladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang kafir itu berperang dalam jalan syaitan. Waqatilu awliya syaitan. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Maka perangilah kawanan-kawanan syaitan itu karena strategi mereka sesungguhnya sangat lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri sudah menyatakan bahwa strategi mereka lemah. Sekalipun mereka punya tentara yang sudah mahir, persenjataan yang lengkap, yang canggih, tetapi sesungguhnya Allah mengatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Strategi mereka sungguh sangat lemah. Tapi pertanyaan adalah mengapa negara-negara Islam masih saja diam dan bungkam, tidak berbuat apa-apa. Kalau jadi mereka khawatir tentara mereka lemah, kemudian senjata mereka juga tidak canggih. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa ketika kalian berperang fisabilillah, Allah pasti akan membantu. Dan secara empirik dalam perang Badar, katakan, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah. Demi sesungguhnya kami telah membantu kalian dalam perang Badar. Karena ketika itu jumlah kalian sedikit. Jumlah kaum muslimin ketika itu hanya 300. Sedangkan musuh 1.000 lebih dengan persenjataan yang juga lengkap. Tapi mampu dikalahkan. Kenapa? Karena ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berjuang fi sabilillah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum.
Bukan kalian yang membunuh mereka, tapi kami yang membunuh, Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Bukan kalian yang melempar, tapi kamilah yang melempar, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kenyataannya dalam perang Badar. Ketika kaum muslimin, pasukan kaum muslimin baru mengacungkan pedangnya, kepala musuh sudah menggelinding. Baru saja Muhammad SAW menggenggam pasir, maka mata, hidung dari musuh sudah semuanya sudah kelilipat. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat. Ini yang sesungguhnya tidak difahami oleh negara-negara Islam tentunya. Mereka belum meyakini bahwasanya ketika saudara mereka dizalimi, lalu mereka berjuang fi sabilillah, maka Allah akan membela atau membantu mereka. Atau boleh jadi juga mereka takut atau khawatir kalau ekonomi mereka akan suram. Ekonomi mereka tergantung pada negara-negara Amerika dan sebagainya itu. Maka Al-Quran juga menyatakan bahwa ya alladzina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da ahmim hadza. In khiftum 'ailatan fasawfa yatikumullahu min fadlih. Innallaha alimun. Ketika Allah merintahkan kepada Muhammad untuk mengusir semua kaum musyrikin dari Mekah, nah mereka adalah najis, maka banyak yang khawatir ketika itu bagaimana pasar-pasar kita. Ekonomi akan tergoncang. Nah, orang sudah keluar dari kota Mekah, tapi Allah mengatakan, wa in khiftum 'ailatan fa sawfa yughnikumullahu min fadlih. Sekiranya kalian takut akan miskin, niscaya Allah akan memberikan kecukupan pada kalian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka di sini perlunya logika Qur'ani. Kalau jadi selama ini orang masih menggunakan logika konvensional, logika biasa, yang kalau berperang memperhitungkan personil dan persenjataan lengkap. Tapi Allah mengatakan, atau Al-Quran mengatakan, bahwa ketika kalian fisabilillah, Allah pasti akan memenangkan kalian. Inilah logika Qur'ani yang harus kita pegang. Dengan demikian insya Allah kejayaan umat akan tercapai bila mana negara-negara Islam menggunakan logika Qur'ani dan mencampakkan logika-logika konvensional itu. Maka selama mereka masih menggunakan logika konvensional, niscaya Islam tidak akan pernah jaya, negara Islam tidak pernah kuat, pasti akan pandang enteng oleh negara-negara Barat dan Zionis la'natullah itu, dan Palestina tidak akan pernah termerdekakan. Maka oleh karena itu, di tahun baru ini mari kita ubah paradigmanya. Kita ciptakan sebuah paradigma baru, di mana kita harus kembali kepada penerapan logika Qur'ani. Hanya demikianlah Allah akan menolong kita, mensupport kita untuk kejayaan umat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في لبنان وعن عشيرة المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.